Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberi kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Dan tidak lupa pula, marilah kita sampaikan sholawat serta salam kita, salam rindu kita kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Di bulan Ramadan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Puasa diperintahkan oleh Allah bukan hanya bagi kaum muslimin, malah sebelum-sebelumnya Allah telah memerintahkan berpuasa. Kita bisa lihat bagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Zakaria dan Siti Maryam untuk berpuasa. Ketika Nabi Allah Zakaria memohon kepada Allah, lama memohon agar beliau dikaruniai seorang anak yang dapat mewarisinya dan mewarisi keluarga Yakub. Allah mendengar suara Nabi Allah Zakaria dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Allah Zakaria. Allah berfirman kepada Nabi Allah Zakaria, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang aku beri nama Yahya, yang kami beri nama Yahya, dan kami tidak pernah memberi nama sebelumnya. Nabi Allah Zakaria pun terheran. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Tuhanku, bagaimana aku akan mendapatkan anak? Wa kanat imraati aqira, sementara istriku mandul. Wa qad balaghtu minal kibari itiya, dan aku pun sudah tidak muda lagi, aku sudah tua ya Allah. Qala kadzalik, demikianlah Tuhanmu. Qala rabbuka alayya hayyinun, Tuhanmu berkata kepadamu, semua ini mudah bagiku. Waqad khalaqtuka min qablu, dan aku juga dulu menciptakan engkau. Walam taku syai'a, engkau tidak ada apa-apanya, engkau tidak ada sebelumnya. Qala rabbi ij'alli ayah, Tuhanku, berilah tanda kepadaku. Qala ayatuka, Allah berfirman, tandamu alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya, engkau tidak boleh berbicara dengan manusia selama 3 malam. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Zakaria untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Zakaria dengan memberikan seorang anak yang saleh, yaitu Nabi Allah Yahya. Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Zakaria untuk berpuasa 3 malam, tidak berbicara kepada seseorang. Begitu pula dengan Siti Maryam. Siti Maryam seorang gadis yang cantik, yang tidak pernah disentuh sama seseorang pun, yang tidak pernah disentuh sama seorang lelaki pun, tapi beliau hamil dan melahirkan seorang anak yang begitu saleh, yaitu Nabi Allah Isa salamullahi alaihi. Allah memerintahkan kepada Siti Maryam untuk berpuasa. Allah berfirman, fa imma tarayinna
fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, kalau engkau melihat seseorang, faquli, maka katakanlah, inni nadartu lirrahmani shawma, aku telah nazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Falan ukalliman al-yawma insiyya, aku tidak akan berbicara kepada siapapun, kepada manusia siapapun. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, beliau pun datang kepada kaumnya sambil menggendong Nabi Allah Isa. Qalu ya Maryam, tentu kaumnya kaget. Wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kau telah datang dengan sesuatu yang mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, ma kana abuki imra'a sau'in, ayahmu bukanlah orang yang perangainya jelek. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukanlah penzina, dan lain sebagainya. Nabi Siti Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi tersebut, kepada bayi Nabi Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana aku akan berbicara dengan bayi yang baru dilahirkan? Tiba-tiba bayi itu berkata, qala inni abdullah atani alkitab, aku adalah hamba Allah, aku diberi alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Di sini kita harus garis bawahi bahwa Siti Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri kenikmatan yang diberikan kepada Siti Maryam, yaitu nikmat diberinya seorang anak yang saleh, Nabi Allah Isa. Allah memerintahkan untuk berpuasa. Begitu pula dengan kita. Datang bulan Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Karena di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang kedatangan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Karena apa? Karena untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan yang diturunkan di bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah, yuk kita gunakan bulan Ramadan ini di samping berpuasa, tapi kita untuk mensucikan diri. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai kamar mandi rohani. Kita sampo kepala kita, kita bersihkan otak kita, sehingga kita tidak pernah berpikir kecuali hanya yang positif-positif saja. Kita gunakan sabun kita untuk membasuh hati kita, untuk membasuh badan kita, agar hati ini tidak mempunyai penyakit-penyakit iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Kita gunakan pasta gigi kejujuran, pasta gigi tidak berbohong, sehingga kita tidak bicara kecuali hanya sejujurnya, tidak pernah mengucapkan yang dusta walaupun itu untuk bergurau. Dan kita gunakan sabun-sabun untuk membersihkan anggota badan kita, sehingga apapun yang dilakukan oleh anggota badan kita itu termasuk keikhlas, jadi menjadi ikhlas untuk melakukannya. Ikhwani rahimakumullah, yuk kita sama-sama gunakan bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan bonus-bonus dan hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis disebutkan, kuntum tud'auna ila diafatillah, kalian diundang untuk menghadiri hidangan-hidangan Allah. Disebutkan dalam hadis itu begitu panjang. Nabi Muhammad SAW bersabda, anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah. Nafas-nafas kalian itu tasbih dan tidur kalian pun beribadah. Begitu mulianya bulan Ramadan ini. Yuk kita jangan sia-siakan, kita pergunakan dengan sesungguhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.